Selamat datang di Made Film Podcast, di mana kita akan mereview film-film dan TV series terbaru yang bisa menjadi referensi teman-teman sebelum menonton. Pada episode perdana ini, kita akan membahas sebuah film terbaru dari tanah air yang sedang tayang di Netflix. Bersama saya Made, inilah review film Guru-Guru Gokil. Bagi teman-teman pecinta film Indonesia, tentu sudah sangat rindu untuk menyaksikan film-film Indonesia terbaru. Tapi situasi di dunia saat ini mengakibatkan banyak film-film yang ditunda perilisannya. Tapi ada kabar gembira datang dari Netflix karena sebuah film Indonesia terbaru hadir di bulan Agustus ini. Jadi filmnya berjudul Guru-Guru Gokil. Diceritakan seorang pemuda bernama Taat Pribadi, anak dari seorang guru yang sangat berdedikasi terhadap pekerjaannya. Tapi tidak seperti ayahnya, Taat Pribadi tidak menyukai profesi seorang guru. Tapi keadaan memaksanya untuk bekerja menjadi seorang guru pengganti di sebuah sekolah. Masalah pun mulai muncul ketika para preman merampok uang gaji para guru di sekolah tersebut. Akhirnya, Taat Pribadi serta para guru dibantu para siswa harus menghadapi para preman di bawah pimpinan Pak Le. Judul dari film ini membuat saya berekspektasi yang tinggi ya. Jadi judulnya Guru-Guru Gokil. Jadi saya berpikiran bahwa ini adalah film komedi yang akan sangat lucu ya. Jadi saya sudah bersiap-siap untuk tertawa lepas sepanjang film, tapi semuanya tidak seperti ekspektasi saya. Jadi cerita filmnya bagus, bagaimana anak seorang guru yang memiliki hubungan yang tidak baik dengan ayahnya, kemudian dia juga membenci profesi guru, tapi terpaksa harus bekerja sebagai seorang guru dan di sekolah yang sama pula dengan ayahnya. Kemudian pada saat para preman merampok gaji para guru, Taat Pribadi pun berinisiatif untuk menyelidiki dan berusaha mendapatkan kembali uang tersebut. Bukan karena dia baik atau ingin jadi pahlawan, tapi karena sebagian uang itu adalah uang pensiun ayahnya yang hendak ia pinjam untuk modal bekerja di kapal pesiar. Ada juga adegan detektif-detektifan ala para guru dan adegan action antara guru dan murid melawan para preman. Jadi ada banyak sekali cerita-cerita yang berpotensi menjadi adegan-adegan yang lucu dan konyol. Tapi sayangnya komedinya hanya diberikan porsi yang kecil di film ini. Jadi bagi teman-teman yang ingin tertawa sepanjang film, mungkin bisa sedikit menurunkan ekspektasinya. Dramanya oke, actionnya juga lumayan seru, tapi hanya ada beberapa adegan yang lucu. Jokesnya dan juga celetukan-celetukan konyol hanya sebagai bumbu penyedap saja di film ini. Film Guru-Guru Gokil ini berlatar di sebuah desa dengan suasana khas pedesaan. Ada sawahnya yang indah, rumah-rumah penduduk yang sangat kontras antara orang kaya yang rumahnya besar dan mewah dengan para guru yang rumahnya sangat sederhana. Makanan sehari-hari berupa mie instan dan tempe yang kata si Taat seperti sampul buku, dan penerangannya juga masih menggunakan lampu minyak. Dan itu adalah hal-hal menarik yang diangkat di film ini. Sekolah yang ditampilkan di sini juga sangat sederhana, dikelilingi sawah, meja dan bangku yang biasa, dan bahkan dindingnya ada yang bolong ya. Kemudian ada tingkah pola para siswa dengan keusilan mereka, tapi mereka selalu siap membantu kapanpun guru-guru memerlukan mereka. Ada juga para guru dengan tipikal yang berbeda-beda. Ada guru yang cuek, jadi setiap masuk kelas murid-muridnya hanya disuruh membaca dan mencatat saja. Ada guru yang polos, saking polosnya hingga dia sering menjadi korban keisengan para murid. Dan cara mengajarnya juga membosankan ya, jadi membuat para murid mengantuk dan banyak yang tertidur di kelas. Kemudian ada guru yang super galak yang biasa disebut sebagai guru killer. Jadi waktu beliau mengajar, semua murid memperhatikan dengan sangat tegang.
Tidak ada seorang pun yang berani bergerak ya, dan ketika guru keluar kelas, semua murid akhirnya bisa bernafas dengan lega. Itu lucu sih, tapi memang kenyataannya seperti itu. Jadi di setiap jenjang pendidikan ada saja sosok guru yang super galak seperti Bu Rahayu. Dan yang terakhir ada guru yang disukai semua orang, baik itu guru-guru dan para murid. Dan murid-murid menyebutnya guru favorit. Cara mengajarnya pun asik sehingga membuat murid-murid antusias dan bersemangat untuk mengikuti pelajaran. Jadi itu semua membuat saya yang sudah bertahun-tahun lulus SMA bisa sedikit bernostalgia mengenang kembali masa-masa sekolah dulu. Dari deretan aktor dan aktrisnya, film ini menghadirkan wajah-wajah yang sudah tidak asing lagi di dunia perfilman tanah air. Ada Gading Martin yang berakting dengan sangat baik. Dia konyol, tapi pada adegan seriusnya juga oke. Jadi pada saat dia bertengkar dengan ayahnya itu keren. Dan dia beradu akting dengan aktor senior Aswendi Nasution yang aktingnya sudah tidak usah diragukan lagi. Kemudian ada Faradina Mufti sebagai Rahayu, ada Boris Bokir sebagai Nelson Manulang, Kiki Narendra sebagai Pak Le, Asri Welas sebagai Indah. Juga ada aktor dan aktris muda Kevin Ardilova sebagai Ipang dan Shakira Jasmine sebagai Saulina. Dan ada juga idola saya, Mbak Dian Sastro. Ternyata Dian Sastro itu lucu juga ya, jadi celutukan-celutukannya itu alami. Dan juga film ini juga adalah debut pertamanya sebagai produser. Film yang disutradarai Samara Simanjuntak ini syarat akan kritik sosial khususnya dalam dunia pendidikan dan menampilkan kehidupan para guru dari sudut pandang yang berbeda, di mana peran guru itu sangat penting tapi tidak banyak yang berminat untuk menjadi seorang guru. Orang-orang lebih memilih profesi lain yang menghasilkan lebih banyak uang tentunya. Kemudian gaji guru yang tidak banyak itu pun habis dirampok oleh preman. Jadi para guru harus mencari pekerjaan sampingan seperti berjualan di sekolah dan lain-lain untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Tapi walaupun para guru sibuk dengan kehidupan pribadi mereka, harus menyelidiki kasus perampokan, tapi tugas mereka untuk mendidik anak-anak para siswa-siswi tetap menjadi prioritas mereka. Film Guru-Guru Gokil ini rencananya akan tayang di bioskop di seluruh Indonesia. Tapi karena situasi tidak memungkinkan, mereka akhirnya beralih ke platform streaming Netflix. Bagi teman-teman yang kangen dengan film nasional, sekarang sudah bisa menyaksikan film Guru-Guru Gokil di Netflix. Ya, demikianlah review film Guru-Guru Gokil dari saya. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan podcast saya ini. Dan kita akan bertemu di episode-episode berikutnya.